Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di pembelajaran hari ini dengan topik PPh Badan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya badan menurut perpajakan. Jadi badan menurut perpajakan itu adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian ada firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah subjek pajak badan. Subjek pajak badan ini terbagi atas dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Jadi yang pertama, subjek pajak badan dalam negeri adalah badan yang didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia. Misalnya apa? Misalnya PT Indofood. Nah, kemudian kalau yang di luar negeri adalah badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kemudian menjalankan usaha atau kegiatan BUT di Indonesia, atau dia memperoleh dan menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT. Nah, ini contohnya yang badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia ini. Contohnya misalnya Indofood ini punya cabang di luar negeri. Ya. Nah, jadi cabang yang di luar negeri itu akan dikenakan pajak di Indonesia. Nah, kemudian menjalankan usaha kegiatan BUT di Indonesia. Nah, ini contohnya adalah perusahaan asing yang mendirikan usaha di Indonesia. Tuh, misalnya Toyota Astra. Jadi Toyota Astra itu punya asing tapi memiliki pabrik di Indonesia. Maka pabriknya di Indonesia itu akan dikenakan pajak. Nah, kemudian yang termasuk bukan subjek pajak badan. Jadi yang bukan subjek pajak badan atau yang tidak dikenai pajak badan itu ada dua juga, yaitu yang pertama badan perwakilan negara asing, kemudian ada unit tertentu dari badan pemerintahan dengan syarat sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada objek pajak badan. Nah, setelah kita mengetahui subjek pajak, baiknya kita mengetahui objeknya. Kalau objeknya itu adalah yang akan dikenakan PPh badan, yaitu penghasilan. Nah, menurut pajak, penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh si badan tersebut, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan yang bersangkutan, kemudian dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itulah yang termasuk penghasilan menurut perpajakan. Nah, objek pajak badan ini terbagi dua juga, yaitu ada badan dalam negeri dan badan luar negeri. Sama seperti subjek tadi, kalau subjek ada badan dalam negeri dan badan luar negeri. Jadi kalau di badan dalam negeri itu maksudnya objeknya adalah penghasilan yang dari dalam negeri itu. Tadi saya contohkan adalah Indofood. Jadi Indofood itu punya pabrik di Indonesia, maka yang di Indonesia penghasilannya akan dikenakan pajak. Kemudian Indofood punya pabrik di luar Indonesia, maka yang di luar Indonesia itu akan dikenakan pajak di Indonesia. Kemudian kalau yang di luar negeri itu seperti tadi saya contohkan Toyota yang milik asing punya pabrik di Indonesia, maka pabrik Toyota di Indonesia akan dikenakan pajak. Nah, di sini ada cara menghitung PPh badan. Cara menghitung PPh badan itu yang pertama dari peredaran usaha akan kita kurangkan dengan harga pokok penjualannya, kemudian dapatlah penghasilan bruto. Nah, dari penghasilan bruto ini
akan dikurangkan dengan biaya 3M. Jadi 3M itu singkatan dari mendapatkan, menagih, dan memelihara. Dan selanjutnya dapatlah penghasilan neto komersial. Nah, penghasilan neto komersial ini nggak semata-mata langsung kita kalikan dengan tarif PPh-nya. Gitu, salah. Jadi penghasilan neto ini harus kita koreksi. Jadi ada namanya koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Nah, kenapa penghasilan neto komersial ini harus dikoreksi fiskal? Karena ada penghasilan dan beban yang diakui dan tidak diakui secara fiskal, gitu. Nah, jadi di sini saya jelaskan sedikit untuk mencari penghasilan kena pajak atau dikatakan kalau di komersial itu laba, maka diperlukan pendapatan atau penghasilan dikurang dengan beban, ya, beban-beban perusahaan, maka dapatnya laba. Nah, jadi si perusahaan ini secara fiskal harus mengetahui mana-mana aja penghasilannya yang diakui secara fiskal dan mana-mana aja bebannya yang diakui secara fiskal. Dan si perusahaan ini dengan cara mengetahui tersebut, maka dia bisa meminimalisir pembayaran pajaknya. Misalnya si perusahaan ini penghasilan yang diakui secara fiskal itu 100, kemudian bebannya yang diakui secara fiskal itu adalah 60, maka labanya 40. Maksudnya kalau misalnya kita umpamakan laba inilah yang dikenakan pajak PPh badannya, maka yang dikenakan PPh badannya itu akan dikalikan dengan 40. Gimana kalau misalnya si perusahaan ini penghasilan yang diakui secara fiskalnya hanya 60, kemudian bebannya ini ternyata 50 yang diakui secara fiskal, maka laba yang dikenakan pajak itu lebih kecil, jadi sebesar 10. Nah, inilah yang diharapkan si perusahaan, bahwa banyak penghasilannya itu dapat diakui secara fiskal. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Setelah kita koreksi fiskal atau melakukan rekonsiliasi fiskal, dapatlah penghasilan neto fiskalnya. Setelah dapat penghasilan neto fiskalnya, kita kurangkan dengan kompensasi kerugian. Jadi kalau misalnya si perusahaan itu mengalami kerugian di tahun sebelumnya, jadi kalau perusahaan mengalami kerugian di tahun sebelumnya kan tidak dikenakan pajak, maka itu bisa dikurangkan dalam waktu 5 tahun berturut-turut. Nah, kemudian setelah dapat penghasilan kena pajaknya, itu akan dikalikan dengan tarif PPh badan. Jadi tarif PPh badan ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, setelah dikalikan dengan tarif PPh badan, dapatlah PPh terutang. Nah, PPh terutang ini pun bukan langsung yang kita bayarkan ke pajak, tetapi kita lihat lagi ada nggak PPh yang harus dibayar sendiri dan PPh yang lebih dipotong. Jadi kalau misalnya ada PPh yang harus dibayar sendiri atau yang lebih dipotong, itu harus dikurangkan dulu dari PPh terhutangnya. Kemudian dapatlah kita apakah PPh itu kurang bayar atau lebih bayar. Jadi kalau kurang bayar langsung dibayarkan ke pajak, ke Direktorat Pajak. Kalau misalnya lebih bayar, nanti ada kompensasi dari si Direktorat Perpajakan. Selanjutnya mengenai penghasilan. Jadi penghasilan menurut objek pajak itu terbagi atas dua, yaitu objek pajak dan bukan objek. Nah, kalau objek pajak dibagi atas dua lagi, yaitu bukan final dan final. Nah, untuk selanjutnya adalah penghasilan.
Penghasilan menurut pajak itu terbagi atas dua, yaitu objek pajak dan bukan objek. Untuk objek pajak dibagi dua lagi menjadi bukan final dan final. Penyajian penghasilan pada SPT PPh Badan untuk bukan objek itu akan dilaporkan saja. Kemudian untuk final juga dilaporkan saja, dan untuk bukan final dihitung dan dilaporkan. Jadi yang biasanya kita melakukan perhitungan itu adalah objek pajak yang bukan final atau di PPh pasal 4 ayat 1. Jadi itu yang harus perlu diperhatikan. Nah, ini ada notesnya. Pajak yang akan kita hitung dalam SPT PPh Badan adalah pajak atas penghasilan yang bukan final saja. Itu tadi dia dihitung dan dilaporkan. Kemudian penghasilan bukan objek dan final tidak dihitung dalam SPT PPh Badan, tapi hanya dilaporkan saja. Jadi ada nanti bentuk laporannya, jadi nggak perlu dihitung. Nah, kita masuk dulu ke penghasilan bukan objek pajak atau penghasilan-penghasilan yang tidak diakui secara pajak. Itu ada di pasal 4 ayat 3. Nah, jenis-jenis penghasilan ini seperti bantuan atau sumbangan, kemudian ada harta hibahan, dan syarat nomor 1 dan kedua tadi, bantuan atau sumbangan dan harta hibahan itu ada syaratnya, yaitu sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Ada lagi dia dividen. Nah, dividen atau bagian laba dari penyertaan modal dengan syarat. Nah, jadi kalau pembagian dividen itu kan termasuk dari penghasilan, tapi dia ada syaratnya biar dikatakan biar tidak dimasukkan ke dalam penghasilan yang tidak diakui secara fiskal. Ada dividen berasal dari cadangan laba ditahan. Kemudian bagi PT, BUMN atau BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah itu 25% dari jumlah modal yang disetor. Kemudian yang kelima ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai. Selanjutnya ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Nah, ini dia tadi, kalau bantuan, sumbangan, dan hibah punya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Kalau ya, berarti dia masuk ke objek pajak. Kalau misalnya dia tidak punya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan, maka dia termasuk bukan objek pajak. Misalnya, PT A mempunyai saham pada PT B. Nah, bantuan 20 juta ini menjadi objek pajak. Kenapa? PT A mempunyai hubungan dengan si PT B. Nah, gimana misalnya si PT B tidak ada hubungannya dengan PT A? Maka bantuan 20 juta yang diberikan oleh si PT A ini menjadi bukan objek pajak. Nah, ini untuk dividen. Kalau dividen di orang pribadi itu dijadikan objek final. Kalau koperasi PT, BUMN, dan BUMD ini bukan objek pajak ketika kepemilikan sahamnya lebih besar sama dengan 25%. Tapi jadi objek pajak bukan final kalau misalnya kepemilikan sahamnya kurang dari 25%. Setelah kita mengetahui penghasilan menurut fiskal, maka kita masuk ke biaya atau expense. Jadi kalau menurut fiskal, biaya itu terbagi atas dua, yaitu deductible expense dan non-deductible expense. Untuk deductible expense ini ada di pasal 6 ayat 1 dan non-deductible expense ada di pasal 9 ayat 1. Deductible expense ini adalah pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya. Yang dimaksud dengan expense atau pengeluaran itu yaitu dalam rangka mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan atau mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha dan ada buktinya. Jadi biaya-biaya ini diakui secara fiskal kalau misalnya
untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan tersebut, kemudian ada hubungannya dengan kegiatan usaha, dan semua itu memiliki bukti. Nah, menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH, yang dimaksud dengan deductible expense itu atau yang termasuk dari deductible expense itu adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, gaji atau upah, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan pengeluaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian ada biaya administrasi dan pajak selain PPH. Kemudian ada penyusutan dan amortisasi. Jadi segala biaya penyusutan dan amortisasi atau beban penyusutan dan amortisasi ini bisa masuk ke kelompok deductible expense atau biaya-biaya yang diakui secara fiskal. Kemudian iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan perusahaan, kerugian dari selisih kurs mata uang asing, kemudian biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Ingat, biaya penelitian dan pengembangan ini yang diakui secara fiskal itu kalau dilakukan di Indonesia. Gimana kalau misalnya dilakukan di luar Indonesia, maka dia masuk non-deductible expense. Kemudian ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Ada juga sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan untuk penelitian yang dilakukan di Indonesia, kemudian biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, kalau menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 ini, sumbangan yang boleh dibebankan sebagai biaya secara fiskal itu seperti wajib pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya. Pemberian sumbangan tidak menyebabkan rugi pada tahun pajak sumbangan diberikan dan didukung oleh bukti yang sah. Kemudian lembaga yang menerima sumbangan itu memiliki NPWP serta besarnya maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Kemudian tidak mempunyai hubungan istimewa antara si pemberi sumbangan dan si penerima sumbangan. Pada bagian non-deductible expense ini, selain dia diatur pada pasal 9 ayat 1, ada juga di Peraturan Pemerintah Nomor 138/2000, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Kemudian biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto, pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja atau tanpa tunjangan, kemudian kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak digunakan dalam usaha, kemudian yang terakhir adalah kerugian atas usaha di luar negeri, atau itu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan 164 tahun 2002. Nah, untuk menurut peraturan Undang-Undang PPH pasal 9 ayat 1, biaya non-deductible itu adalah termasuk dari pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi atau sisa hasil usaha di koperasi. Kemudian yang kedua adalah biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan pribadi, misalnya rumah tinggal si pemegang saham atau sekutu atau anggota lainnya di perusahaan tersebut, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan itu menjadi biaya yang tidak diakui secara fiskal. Ada lagi bentuk dan pemupukan dana cadangan kecuali cadangan untuk usaha bank, asuransi, dan pertambangan
Itu ada diubah di Undang-Undang 36/08. Yang keempat, premi asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, dan beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan pemberian natura di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh KMK. Jadi ini maksudnya poin kelima adalah misalnya si perusahaan memberikan makan siang di perusahaan itu untuk seluruh pegawainya, maka itu termasuk bentuk natura dan kenikmatan, tapi bisa tergolong ke dalam deductible expense. Kenapa? Karena itu untuk seluruh pegawainya. Berbeda jika natura dan kenikmatan ini contohnya pemberian fasilitas saat kunjungan tamu ke perusahaan. Nah, biaya-biaya untuk kunjungan tamu yang ke perusahaan ini dia menjadi non deductible expense. Selanjutnya, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, pajak penghasilan, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Kemudian sanksi administrasi juga termasuk dari non-deductible expense. Nah, sanksi administrasi ini adalah bentuk sanksi administrasi di perpajakan. Jadi kalau misalnya dia lewat membayar PPh terutangnya, dia akan dikenakan pajak. Nah, sanksi administrasi ini biaya yang dikeluarkan si perusahaan ini termasuk dari non-deductible expense. Nah, kalau yang poin ketujuh nih, harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan ini masuk ke non-deductible expense kecuali jika sumbangan, warisan atau bantuan hibah ini memenuhi syarat-syarat menjadi deductible expense yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita masuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Jadi ada 4 syarat piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ini bisa menjadi deductible expense. Tapi dia harus memenuhi 4 syarat ini. Satu aja tidak dipenuhi, maka piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih ini akan tergolong dari non-deductible expense. Nah, syarat-syaratnya itu yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Jadi kalau piutang tak tertagih ini udah dibebankan dalam laporan laba rugi komersial, maka dia bisa masuk ke deductible expense. Kemudian syarat kedua adalah telah diserahkan perkara penagihannya kepada PN atau Pengadilan Negeri atau BUPLN, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Nah, syarat ketiga adalah telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Dan yang terakhir adalah wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jadi 4 syarat ini harus dipenuhi perusahaan baru dapat si piutang yang tidak dapat tertagih ini dibebankan ke dalam laporan fiskal ke dalam laporan fiskal. Nah, setelah kita membahas mengenai penghasilan dan biaya, jadi sebenarnya apa sih biaya itu, apa sih penghasilan itu dari segi si wajib pajak. Jadi prinsipnya kalau bagi si pemberi atau si perusahaan itu merupakan deductible, maka bagi si penerima atau wajib pajak orang pribadi itu merupakan objek pajak. Nah, sebaliknya kalau bagi pemberi itu non deductible, maka bagi penerima itu merupakan bukan objek pajak.
Ini dia uraiannya. Saya kasih contoh, kalau gaji dan upah bagi si pemberi itu menjadi beban dia atau deductible expense, sementara bagi si penerima atau si wajib pajak orang pribadi itu menjadi objek pajaknya. Kemudian misalnya pemberian natura, bagi si pemberi itu menjadi non deductible expense, tapi bagi si penerima itu menjadi bukan objek pajak. Dan selanjutnya bantuan, sumbangan, dan hibah yang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan. Nah, bagi si pemberi atau bagi si perusahaan itu merupakan non-deductible expense atau biaya yang tidak dapat diakui secara fiskal, sementara bagi si penerima itu menjadi bukan objek pajak atau tidak dikenakan pajak. Nah, di sini ada tarif PPh badan. Jadi tarif PPh badan ini dia dibagi dalam 3 tarif gitu. Ini ada contoh form SPT badan. Di bagian A itu merupakan penghasilan kena pajak, bagian B itu PPh terhutang, kemudian bagian C kredit pajak. Nah, tarif yang pertama itu sesuai dengan PPh Pasal 17 ayat 1 huruf B, yaitu bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar mulai tahun pajak 2010 itu sebesar 25%. Kemudian ketentuan yang kedua itu adalah tarif PPh Pasal 17 ayat 2B bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk PT yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, persyaratannya itu adalah dimiliki minimal oleh 300 pihak, kemudian masing-masing pihak itu kurang dari 5% kepemilikannya, dan yang terakhir adalah keadaan tersebut berlangsung selama paling singkat 6 bulan dalam 1 tahun. Kemudian ketentuan yang ketiga itu berdasarkan PPh Pasal 31E ayat 1. Bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan penghasilan bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian penghasilan bruto sampai dengan 4,8 miliar. Nah, ini ada contohnya. Contoh yang pertama itu adalah peredaran bruto PTX dalam tahun pajak 2019 sebesar 60 miliar dengan penghasilan kena pajaknya kita kisarkan adalah 50 juta rupiah. Jadi perhitungan penghasilan pajak terhutangnya itu adalah seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif pajak penghasilan badan normal karena jumlah peredaran bruto PTX itu melebihi dari 50 miliar. Jadi dia langsung kita kalikan 25% dikali dengan 500 juta sama dengan 125 juta rupiah. Untuk contoh kedua, peredaran bruto si PTY ini dalam tahun pajak 2019 sebesar 4,5 miliar. Dengan penghasilan kena pajaknya kita hitung sebesar 500 juta. Jadi penghitungan pajak yang terhutangnya itu karena dia kurang dari 4,8 miliar, maka dia dapat tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku. Nah, jadi perhitungannya itu 50% dikali 25% dikali dengan 500 juta, dapatlah dia 62.500.000. Untuk contoh ketiga, peredaran bruto PTK dalam tahun pajak 2019 sebesar 30 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar. Jadi PPh terhutangnya itu kita hitung ada 3 bagian yang perlu kita hitung. Yang memperoleh fasilitas, tidak memperoleh fasilitas, kemudian baru dapat kita hitung penghasilan yang terhutangnya. Untuk yang memperoleh fasilitas 4,8 miliar ini kita bagikan dengan 30 miliar kali dengan 3 miliar, dapatnya 480 juta. Kemudian untuk yang tidak memperoleh fasilitas 3 miliar tadi kita kurangkan dengan yang memperoleh fasilitas 480 juta. Jadi dapatnya 2,520 atau 2.520 juta. Setelah dapat yang memperoleh fasilitas dan tidak memperoleh fasilitas, maka kita hitunglah
PPh terhutangnya. 50% dikali dengan 25% dikali dengan yang memperoleh fasilitas 480 juta sehingga dapat 60 juta. Kemudian 25% dikali yang tidak memperoleh fasilitas 2.520 juta, dapatlah 630 juta. Jadi PPh terhutang si PTK ini jumlahnya adalah 690 juta. Oke, sekian dari saya mengenai topik PPh badan. Terima kasih.